Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Jody Slim dan saya Jody Erensyah. Gimana kalian setelah SMA ini mau lanjut kemana, atau apakah kalian mau lanjut kuliah atau kerja atau mungkin merit aja gitu. Nah, kalau buat kalian kalau misalnya pengen mau kuliah jadi seorang mahasiswa ataupun ingin kerja berantau di luar sana, pastinya kalian membutuhkan tempat tinggal untuk kalian menetap beberapa tahun ataupun beberapa bulan gitu ya. Nah, buat kalian yang mungkin nantinya mencari kosan atau punya kontrakan, kalian perlu perhatikan hal-hal berikut ini. Berikut hal-hal yang perlu kalian perhatikan kalau ingin mencari kontrakan ataupun kos-kosan. Asal jangan masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Let's go. Yang pertama, mengetahui kemampuan. Kemampuan di sini misalnya kemampuan finansial ataupun kemampuan fisik kalian sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kemampuan finansial di sini kan kos-kosan itu ada range-range ya, ada yang 3 sampai 5 juta tapi isinya kosong, ada yang juga yang 6 sampai 8 juta, 9 juta ada fasilitasnya, ada juga yang mungkin lebih mewah 10 sampai 12 juta tuh pun ada gitu. Nah, kalian pun harus perhatikan kalau misalnya kalian ekonominya sangat minim, kalian jangan paksakan untuk tinggal di kos-kosan yang range tinggi gitu. Ini kan butuh tempat tinggal aja, belum nanti kalau kalian misalnya pengen makan, minum, kendaraan, transportasi dan sebagainya itu perlu biaya lagi gitu. Itu kalau dari finansialnya. Kalau misalnya dari kendaraan, kalian juga harus perhatikan kalau misalnya kalian nggak punya kendaraan, jangan cari kos-kosan yang mungkin akan menyulit kalian untuk menuju ke suatu tempat gitu. Yang kedua, fasilitas yang didapat. Fasilitas yang didapat ini misalnya listrik bagaimana, airnya bagaimana. Ada beberapa kos-kosan ataupun kontrakan yang listrik dan token itu ada aturannya. Misalnya kalau kos-kosan itu 2 pintu, tokennya 1 listrik. Jadi ganti-gantian yang ngisi-ngisinya. Ada juga masalah air, misalnya ada airnya pompa, ada airnya dari sumur, bor, ataupun ada airnya yang kalian tuh harus bayar air. Ada yang nggak bayar airnya, listriknya gratis. Ada juga yang listriknya bayar, airnya gratis, itu ada seperti itu. Jadi kalian tuh harus tahu juga fasilitas yang kalian dapatkan kalau kalian ngekos ataupun ngontrak di situ. Contoh lain misalnya dengan fasilitas yang kalian dapatkan ini, apakah kalian dapat kasur ataupun kalian dapat lemari, meja dan sebagainya dengan budget yang seperti ini, atau misalnya WC-nya itu di dalam atau di luar gitu. Ada beberapa kosan ataupun kontrakan yang WC-nya di luar. Dan juga kalian perlu perhatikan juga bagaimana kondisi airnya. Kondisinya airnya kalau misalnya hujan apakah akan butek, airnya kotor, atau misalnya kemarau apakah airnya akan kering atau enggak gitu. Itu kalian harus detail tanyain ke pemilik kosan ataupun pemilik kontrakan. Yang ketiga, tempat yang strategis. Tempat yang strategis ini misalnya untuk mencari makanan. Ada beberapa kosan yang seperti saya bilang tadi yang harus masuk terlalu dalam, sehingga kalau misalnya mereka mencari kebutuhan makan, minum, mereka harus jalan keluar dulu jauh gitu. Itu pun kembali lagi bagaimana kendaraan kalian miliki ataupun kemampuan kalian miliki. Kayak misalnya kalau kalian tinggal di Unsri, kalian tinggal di apartemen Unsri ataupun di Rusunawa, memang di situ ada kantinnya, tapi kalau misalnya kalian butuh kebutuhan jajan di luar sana, kalian bakal jauh keluar ke gerbang gitu, dan biasanya mereka butuhnya ngojek ataupun mereka bakal jalan kaki dan itu lama 20 menitan. Jadi kalian tuh harus perhatikan tempat strategisnya untuk kebutuhan kalian, dan juga dengan jarak kampusnya bagaimana. Ada beberapa kosan ataupun kontrakan tuh jarak kampusnya 15 menit, ada sampai 10 menit, 7 menit, itu kalian perlu perhatikan juga. Memang biasanya semakin jauh dari jarak kampus dengan jarak kosan itu semakin murah, tapi kalian pun harus perhatikan bagaimana kemampuan kalian juga. Berikutnya tentang keamanan. Keamanannya bagaimana, apakah CCTV-nya ada atau apakah di sini sering kemalingan atau enggak gitu. Itu perlu diperhatikan juga, karena di sini kalian tempat tinggalnya di negeri orang ataupun di tanah orang gitu. Kalian merantau, kalian pun harus merasa nyaman dan aman di sana gitu. Yang keempat, lihat tetangga kosan kalian. Ini pengalaman pribadi aku juga. Aku pernah ngekos dan tetangga kosan aku sedikit mengganggu, yakni tentang mereka terlalu berisik. Jadi kalau misalnya aku mau konten, mau bikin video itu sangat terganggu sekali. Makanya sekarang aku memilih tempat yang cukup jauh dan cukup tidak punya tetangga di sini, dan jadi nggak terlalu berisik lagi dan bebas di sini. Aku mau konten jam berapa aja. Nah, kalau yang kemarin tuh aku harus tunggu mereka redah dulu, nunggu mereka tidak berisik dulu baru bisa konten. Ada juga yang kadang mereka jam 2, jam setengah 3, jam 1 tuh mereka belum tidur. Dan mereka itu berisik sekali, dan aku jadinya nggak bisa tidur dengan pulas. Itu kalian juga jangan sampai mengalami pengalaman yang sama seperti yang aku alami. Jadi kalian tuh perhatikan juga tetangga kosan kalian tuh siapa dan bagaimana dengan dia gitu. Dan juga kalian bisa tanyakan sama bapak ibu kosnya, di sini minimal harus tidur jam berapa gitu, supaya tidak mengganggu kenyamanan tetangga kosan lainnya gitu. Nah, buat kalian juga, kalian pun harus seperti itu. Kalian tuh harus jaga
etika kalian kalau kalian ngekos ataupun kalian ngontrak. Kalian jangan terlalu banyak berisik mengganggu warga sekitar gitu. Yang kelima, mengetahui aturan tempat tinggal kalian. Nah, setiap kos-kosan ataupun kontrakan itu punya aturannya masing-masing. Kalau misalnya kontrakan di sini minimal maksimalnya 3 orang, berarti kalian nggak boleh nambah lagi gitu. Ataupun kos-kosan di sini bisa 2 orang, nggak boleh 3 orang. Atau misalnya kalian 2 orang, bayarnya berapa gitu. Itu kan biasanya ada aturan-aturannya. Nah, kalau misalnya ngajak teman kita kalau mau nginap, itu kan ada beberapa kosan tuh nggak boleh sembarangan, bebasnya aja gitu. Ada yang nggak boleh dibawa teman nginap, kalau ketahuan bakal didenda. Ada juga yang boleh nginap tapi cuma minimal maksimal 2 hari aja. Ada seperti itu. Nah, kalian perlu tahu aturan-aturan seperti ini. Aturan bayar uang sampah juga misalnya kalian juga perlu ketahui juga. Ataupun kos-kosan ini tutup gerbangnya jam berapa. Ada beberapa anak kampus, anak mahasiswa itu yang mereka terlalu sibuk dengan UKM mereka sehingga jam 10 mereka masih di luar. Ada misalnya kerja kelompok jam malam-malam masih di luar, ada seperti itu. Jadi kita pun harus tahu aturan tutup kosan ini jam berapa. Nantinya kalau misalnya gerbangnya ditutup, kalian bakal repot nantinya. Jadi kalian pun harus pertanyakan kepada pemilik kosan, ini gerbangnya tutup jam berapa, bukanya pun jam berapa. Ada kosan yang bukanya baru jam 6, ada jam 5 udah buka. Lalu juga tentang kosan kalian tuh bebas atau enggak. Ada beberapa kosan yang bebas di sini dalam kutip bawa pasangan ya. Dan itu sangat bahaya. Nanti kalau misalnya razia, itu bakal kena kalian nantinya. Dan kalian bakal kena juga dosanya karena ya membiarkan hal tersebut terjadi gitu. Nah, yang keenam terakhir, cek tempat tinggal yang disediakan kampus. Nah, buat kalian yang misalnya mahasiswa, kalian pun harus menanyakan kesediaan kampus kalian tuh apakah menyediakan tempat tinggal atau tidak. Ada beberapa kampus yang menyediakan asrama, rusun, apartemen dan sebagainya, kayak di Unsri, di Unila, di UPI, di UI ada gitu, di UNS juga ada asrama gitu. Nah, kalian pun harus perhatikan kalau misalnya kalian nanti kehabisan tempat tinggal di luar sana, kalian bisa tinggal di kampus gitu dengan budget yang biasanya lebih murah. Kayak di Unsri itu misalnya anak bidik misi aja tuh kalau tinggal di rusun itu 100.000 per bulan, ada di apartemen 300.000 per bulan, itu kan lebih murah daripada kalau kalian ngekos di luar sana gitu. Biasanya budgetnya bisa sampai per bulan tuh 500-600an tergantung dengan fasilitas yang kalian dapati. Supaya lebih aman, maka kalian tanyakan juga pada kampus kalian apakah menyediakan tempat tinggal atau enggak. Begitu juga dengan kalian misalnya ingin merantau, ingin mencari pekerjaan. Kalau kalian dapat pekerjaan, tanya juga tentang mes. Biasanya mereka seperti itu. Info lokor yang menyediakan mes, artinya tempat tinggal, persaranan dan sebagainya gitu menyediakan. Kalau misalnya tidak menyediakan tempat tinggal, kalian pikirkan lagi untuk merantau. Pastikan kalian bakal harus punya tempat tinggal gitu nantinya. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin ngekos ataupun ingin ngontrak di luar sana. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Komen juga di kolom komentar kalau kalian ingin tanya-tanya juga tentang kehidupan di luar perantauan ya. Kira-kira kita bisa sharing. Oke, saya Jody Aransa. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Jody Aransa pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.